Halo, assalamualaikum. Kembali lagi dengan servis AC Bekasi. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas tentang bongkar pasang AC ya. Jadi di komentar atau di WA itu banyak yang nanya, Mas, kalau bongkar pasang AC apakah harus nambah freon ataukah harus isi freon gitu ya. Jadi ini mau saya bahas. Ini ceritanya mau dibongkar, mau dipindah ke kamar belakang gitu. Nah, di sini saya ingin membongkar unit AC sub, nanti mau dipasang di kamar belakang ya. Jadi yang mau saya bahas tadi itu yang ada saya bilang tadi, apakah bongkar pasang itu harus nambah freon itu ya. Ya, dipastikan dulu sebelum dibongkar. Kita cek dulu pakai manifold bahwa tekanannya berapa, ampernya berapa gitu, nanti bisa diperhitungkan gitu ya. Jadi kalau masalah nambah atau enggaknya itu sih tergantung jarak pipanya sih, jarak pipanya panjang atau enggaknya. Biasanya kalau setengah PK atau SPK, kalau pipanya panjang lebih dari 20 meter itu biasanya pasti ada penambahan dikit lah gitu ya, ada penambahan karena kan dia kemakan di jalan gitu. Tapi kalau hanya 3 meter 4 meter itu sih enggak. Tapi sebelum kita bongkar itu harus dicek dulu tekanannya berapa. Jadi setelah nanti kita pasang bisa kita cek juga tekanannya berapa juga ya gitu. Dan nanti sebelum kita bongkar kita kunci dulu ya freonnya ya, agar tersimpan rapih, nggak terbuang gitu. Nah, ini mau sebelum kita bongkar ya, kita cek dulu tekanannya berapa. Nah, nanti setelah dibongkar juga kita cek lagi, setelah divakum nanti kita cek ya. Jadi dipastikan dulu, ntar takutnya freonnya memang udah kurang gitu kan, pikirannya gimana gitu. Jadi dicek dulu sebelum dibongkar ya, namanya orang itu kan beda-beda ya, jadi harus dicek dengan teliti dulu. Kita cek dulu sebelum berapa sih tekanan sih, 180. nah ini ya, ini tekanan 180 ya, 180. Nanti setelah kita bongkar kita pasang lagi, kita vakum, kita buka coba berapa tekanannya. Siap remote. Nah ini ya caranya itu, yang kita tutup itu dari pipa yang kecil dulu. Nah nanti pipa kecil ditutup, kita lihat jarum ini nih, jarum ini sampai turun sampai ke 0, baru AC langsung dimatikan ya gitu. Remote tuh aja saman bisa ngaku remote. Iya, kita tutup dari yang kecil dulu. Keras ya, tutup sampai rapat, benar-benar rapat. Ini juga bisa memastikan kalau unit AC ini masih presnya masih bagus atau enggaknya ya. Kalau dia turunnya bagus nih jarumnya, dia sampai turun sampai 0, sampai 0. Turunnya dia ya, terus ya dia lagi nyimpen nih, posisi nyimpen. Terus ini nah, tutup lagi no. Ini ya. Oke, kita matikan AC-nya. Oke, udah kita matikan, udah mati ya. On. Ini udah kesimpan ya, udah nol nih. Udah nol. Jadi freon itu udah aman, udah kesimpan. Buka sisi.
kita muter, kita buka nih ya, paling ada sisa angin dikit. Kita tes. Nah, kita buka juga harus ada pegangan ya gitu ya, biar mengisrat sih. Nah, ditahan pakai kunci Inggris 1 biar apa, kerannya nggak rusak. Aman ya, tinggal dikit angin. Nah, simpan. Kita lanjut bongkar dulu. Oke, ini udah selesai ya. Ini tinggal proses vakum. Nah, nanti setelah vakum kita cek tekanan freonnya berapa ya. Kita vakum dulu. Tapi posisinya kayaknya nggak maksimal ya. Nah, tapi kita udah ngomong sama yang punya juga tadi kan, sebelumnya udah pernah ada AC di sini juga. Proses vakum dulu. Nanti setelah ini kita buka kunci L, kita lihat tekanan freonnya berapa, yang tadi sebelum dibongkar berapa, setelah dibongkar berapa. Panas ruangannya. Kamar mandi sini sih ada sedikit exhaust. Ya, ini proses vakum sudah. Kita buka kunci L sih. Nah, setelah kita buka kunci L, nanti kita tes ya. Hah? Ora usah, Ben. Nggo ngecek. Nggo ngecek kuwi apa jenengan. Ya, dibuka kunci ya. Dari yang kecil dulu biasa. Nah, jadi kalau tekanan AC mati sama hidup itu beda ya. Biasanya kalau tekanan freon keadaan AC mati itu lebih tinggi, bisa di atas 200, tapi kalau hidup nanti dia bakalan turun. Iya, dia keadaan mati itu di atas, bisa di atas 200. Kalau R32 bisa sekitar 250 PSI ya. Nah, nanti setelah ini kita tes keadaan hidup. Tadi yang freon tadi itu sekitar 175 sampai 180. Ntar tinggal berapa coba. Oke, di sini sudah running ya, sudah running. Tapi ini apa, agak kurang, ini sih kurang maksimal karena ruangannya itu pengap lah. Tapi tempatnya cuma di sini ya. Ini ada ventilasi sedikit-sedikit sih, ada sirkulasi lah. Ini juga ada sirkulasi juga di sini. Ini ya. Nah, ini tekanan freonnya. Yang angka 160, ini belum naik, nanti naik lagi kok, ini baru start. Ini ya. Jadi pada intinya untuk yang mau bongkar pasang AC, dicek dulu tekanan sebelumnya berapa, sesudahnya berapa gitu ya. Soalnya kalau umpamanya pipanya panjang ya, soalnya 1 PK nih pipanya 30 meter itu ya mau nggak mau ditambahin freonnya sedikit itu ya, sesuaikan ampere nemplate apa, ampere di nemplate-nya juga gitu. Jadi biar tingginya ya maksimal sesuai ampere ya, jadi nggak apa namanya, nggak kurang nyes itu.
Tapi memang sih untuk panjang pipa itu ada ukurannya masing-masing, setengah PK berapa meter, 3/4 berapa meter gitu, 1 PK berapa meter gitu ya. Jadi pada intinya untuk bongkar pasang itu frame bisa dikunci ya, aman ya. Tapi semuanya pipanya panjang itu mungkin bisa baru kita nambahin gitu. Oke, ini ya naik ya, airnya naik. Jadi asal kita nguncinya rapat sesuai bener, pasti freon nggak akan terbuang. Oke, mungkin cukup segitu aja video dari saya ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, di komen, di share, di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.